Selamat pagi, jumpa lagi dengan Supriyanto Cah PCT teman-teman. Saya lagi biasa ngutak-ngutik pekerjaan sambil ini ngeteh pahit guys. Salah satu teh yang saya sukain yaitu nama brandnya Teh Jawa teman-teman. Ini dulu salah satu produk saya jualan di gereja dan saya juga jual online, tapi saat ini belum saya bikin lagi. Saya cuman masih menikmati teh-teh pahit aja guys buat nemenin saya bekerja. Kerjaan saya sekarang jadi admin. Saya jadi dari owner, admin, marketing, digital marketing, sampai konten kreator. Semua saya handle sendiri saat ini. Dan cuma saya dibantu oleh tim produksi untuk bikin somai, tahu somai, bakso, ada tim bumbu kacang gitu ya. Terus tim packing cabutan, tim produksi cabutan. Karena kondisi ekonomi yang lagi tidak baik-baik saja, akhirnya ya wes jalanin apa yang bisa. Jadi pengalaman saya teman-teman untuk jadi memang seorang entrepreneur itu tidak mudah. Yang pasti mental kudu kuat. Yang selalu saya pegang sehari-hari gitu ya. Pokoknya gantungannya, centelannya gitu teman-teman. Saya harapan saya satu-satunya yang benar-benar udah saya pasrah lillah yaitu Gusti Allah. Kalau saya mengquote kata-katanya Gus Ikdam, ya dekengane pusat. Tanpa itu saya tidak bisa apa-apa teman-teman. Saya ngandelin kepintaran, sangat limited edition. Ngandelin ilmu, ilmunya lemah. Ngandelin fisik, fisiknya loyo. Jadi yang saya jalankan sehari-hari pasrah ke Allah, ikhtiar sebisa saya, kadang merutinkan ya kayak bikin konten, yaitu walaupun sometime ya kayak gini nih teman-teman, ini juga bikin loyo loh kadang. Ngonten begini aja, ngobrol di depan kamera, terus belajar gimana ya ngomong di depan kamera ini, wih itu angelnya alhamdulillah. Saya terngiang-ngiang lagi kata-katanya salah satu entrepreneur muda yang saat ini udah bagus bisnisnya saya pantau gitu. Dia mengatakan bahwa yang diperlukan sebagai seorang entrepreneur supaya bisa berhasil salah duanya gitu ya. Pertama memang continue. Nah, konsisten. Nah, continue dan konsisten ini lanjut produktif setiap harinya. Lah iki produktif iki ora gampang, teman-teman. Contohnya loh, bikin video seperti ini setiap hari di-record, bahkan kalau bisa sebanyak-banyaknya gitu ya. Itu tidak mudah. Ngomong depan kamera untuk fokus saja, sama ngobrol sama sampean wajah saya langsung ke kamera terus begini tidak mudah ya. Kalau saya perhatikan kadang-kadang saya ngomong ke sono ke sini mukanya gitu, padahal andaikan saya ngobrol ke kamera seperti ini, seakan-akan ini kan panjenengan depan saya, para penonton, para pemirsa semua, saya ajak ngobrol dengan riang gembira, membiasakan itu gampang. Sebentar ya, sambil ini. Ini ada orang Pexel ngomong masalah ongkir gimana Pak. Mau ambil barang gitu teman-teman. Pokoknya mengkontinukan konsisten ya lah iki sing jan saabot-abote teman-teman. Dan itu semua bisa jadi nanti jadi repetition, pengulangan tanpa batas, dan insya Allah bisa. Tapi ya kuwi jenenge manusia, jenenge menungso, banyak godaan nih, entah godaan setan, entah godaan yang lain, tapi membiasakan habit itu kecuali habit yang sudah memang dari alam semesta ya,
Contohnya setiap pagi kita ke kamar mandi lah, itu kan habit yang memang udah dipaksa. Kadang-kadang kondisi memaksa itu jadi pemicu, teman-teman. Supaya kita bertumbuh, supaya kita hidup, supaya kita jadi lebih better lagi. Contoh lah, kita ini kalau nggak dipaksa dengan lapar gitu ya, kita mungkin nggak mau bergerak. Bisa jadi dipaksa karena kita punya anak, terus gimana caranya bisa mereka sekolah dengan baik, mau nggak mau kita bekerja kan, jadi ada daya dorong yang tidak bisa ditolak gitu, teman-teman. Nah itu kadang-kadang saya sendiri lupa. Saya dulu ingat banget, saya dulu dari kampung, sekolah di Jakarta, jadi bahan bully, terus gimana saya bisa bertahan gitu. Salah satunya ya, saya harus berani bekerja, saya harus belajar, walaupun saya nggak bisa, jujur ya Allah, teman-teman, saya dulu di kampung itu nilai bahasa Inggris saya keren, 8, 9. Karena apa? Hafalan. Jadi saya hafalin buku, saat ujian saya jawab gampang. Tapi prakteknya saya nggak bisa, karena di kampung nggak ada bule, guys. Di kampung mak saya ngomong bahasa Indonesia, Jawa gitu kan. Lingkungan saya ngomong Jawa. Di sekolah pun teacher-teachernya juga paling mentok bahasa Indonesia yang sangat medok gitu ya. Never practice English gitu. Terus pada saat saya sekolah di SMA, sekolah saya itu adalah sekolah pariwisata yang bahasa Inggrisnya seminggu itu bisa 3 kali pelajaran. Nyatanya saya tetap kewalahan sampai di tahun pertama saya diancam oleh guru saya, kalau kamu nggak bisa ngerubah, kamu nggak naik kelas. Saya dapat nilai merah, teman-teman. Ya Allah. Akhirnya saya disumpah, kamu mau berubah nggak? Wah, sampai salam tangan. Ya mau Pak, saya pengen gitu. Cuman gimana? Akhirnya saya gara-gara kondisi memaksa itu, teman-teman, saya les di LIA. Mungkin teman-teman tahu ya, les bahasa Inggris LIA. Les bahasa Inggris LIA itu rata-rata kalau udah apalagi udah SMA gitu, tes itu biasa masuknya ya basicnya berapa lah gitu. Minimal basic 3, 2, atau 4 gitu. Bahkan udah intermediate. Saya tes masuk jadi ya bener nyata, saya itu dari pre-basic. Basic aja nggak masuk, guys. Pre-basic. Ya Allah, ya Robi. Saya tuh ingin bisa bahasa Inggris gitu. Tetapi saya pada saat tes pre-basic, bener-bener belum basic, dasar aja belum gitu. Kalau dari situ. Ya akhirnya saya jalani. Apakah saya bisa? Ya enggak juga gitu. Terus seiring waktu saya failed 2 kali waktu itu, seingat saya. Saya di intermediate berapa sama advance berapa itu kalau nggak salah saya failed ujian. Saya ngulang lagi. Ya enggak apa-apa, saya ulang lagi. Saya istiqomah dan saya lulus itu, saya udah kerja di BINUS waktu itu. Saya baru bisa lulus advance 4. Itu pun jujur sampai detik ini saya jago enggak juga gitu. Ya Allah, tapi minimal saya mulai ngerti lah dikit-dikit. Dan memicu diri saya supaya anak saya bisa bahasa Inggris. Akhirnya Kalista Dara Kamaratih, salah satu anak pertama saya ini ya. Ini saya dulu bercita-cita, pokoknya anak aku besok sekolah standar internasional yang langsung bahasa Inggris. Saya nggak mau anak saya sekolah cuman bisa bahasa Inggris, les. Nggak perlu les, langsung dari sekolah udah levelnya yang internasional. Dan bener aja, dari anak saya masih belum TK, saya mau ikutin pelajaran bahasa Inggris. Terus pas TK-nya sudah menggunakan bilingual dan SD-nya bilingual. Dan akhirnya today bagi anak saya, kali saya udah ngomongnya udah kayak saya ngomong bahasa Indonesia dalam hal Inggris, dan sesekali malah dia tampil di depan untuk pidato bahasa Inggris, misalkan upacara dia membaca apa dalam bahasa Inggris gitu. Dan yang saya pantau, Kalista Dara saat ini udah bisa mengobrol sama teman-teman cross country. Jadi antar negara dia juga udah punya kawan-kawan cross country. Ada Singapura, ada dari mana saya pantau. Pokoknya dari luar negeri ada Australia, Jepang gitu ya. Yang saya pantau dia sudah punya teman-teman dari 3 negara ini. Dari bermain game, terus dia juga suka gambar gitu. Jadi teman-teman bisa ala biasa. Tapi apakah itu juga bagus? Tidak juga. Waktu dia masuk SD gagap, teman-teman. Karena di SD tiba-tiba bahasa Indonesianya cukup lumayan intens.